Kita bahas mengenai industri logistik di tanah air ya. Sejauh ini overview-nya seperti apa 2024 ini? Untuk bisnis logistik khususnya untuk jangka panjang tetap masih bagus karena di industri apapun logistik pasti dibutuhkan. Jadi masih sangat bagus ya. Masih sangat Ini bagus. apa penandanya? Masih banyaknya tumbuhnya demand atau seperti apa dikatakan bahwa saat ini masih on the track, masih sangat bagus industri atau bisnis ini? Karena setiap industri kan pasti butuh logistik ya. Kalau kita lihat mau produk consumer good atau apapun. Nah khususnya MPXL kita fokusnya ke project infrastruktur pembangunan negeri. Jadi kita bangun jalan tol, pembangunan IKN, seperti itu sih. Ini logistiknya lebih fokusnya ke segala penjuru berarti ya, domestik ya? Ya. Ini lebih ke penekanan lebih ke darat ataukah juga pengangkutan laut juga dimiliki oleh MPXL atau seperti apa Pak Wijaya? Saat ini kita fokusnya ke angkutan darat, ke infrastruktur. Oke, lebih kepada infrastruktur ya. Yes. Proyek-proyek apa sih sekarang lagi running nih MPXL nih di 2024? Saat ini kita lebih banyak mengangkut fly ash, abu batu bara, itu kebutuhan untuk bahan baku semen. Kemudian kita juga ada proyek IKN yang saat ini lagi dipercepat pembangunannya. Oke, berarti ini di lintas sekitaran provinsi Ya, Jawa dan Kalimantan. Jawa dan juga Kalimantan ya. Lampung juga kami punya. Oh, Lampung juga Ya. ada. Persebarannya sejauh ini seperti apa dari Kalau MPXL? saat ini kita lebih Lampung 10%, untuk di Jawa kira-kira 50%, untuk IKN 40%. Oke, IKN ini lumayan besar ya. Lumayan besar. Kalau di IKN berarti lebih fokus kepada pengangkutan bahan-bahan buat infrastruktur ya, misalnya semen gitu ya. Yes, betul. Bahan-bahan baku pembangunan berarti lebih banyak ke arah sana ya. Yes, kalau untuk IKN kita fokusnya ke semen. Jadi ke pengiriman kami dari pabrik ke batching plant. Jadi sebelum jadi cor-coran kita angkut semen curahnya ke batching plant tersebut. Oh oke, di sana juga lagi berkejaran juga Lagi ya kejar-kejaran, dengan Bu. waktu pembangunan ya. Nah ini menarik sebenarnya di tengah bisnis yang lagi benar-benar kalau bisa dibilang dapat spotlight ya dan lagi demand-nya juga lagi sangat baik. Tapi suku bunga kita lagi lumayan tinggi dan ini mungkin akan cukup kena dengan kondisi biaya-biaya logistik ya. Inflasi kita juga lagi lumayan besar ya, diikuti dengan kondisi perekonomian lain nih Pak Wijaya. Seperti apa dari sisi suku bunga, terus kemudian pertumbuhan ekonomi kita yang lagi diuji, yang cukup challenging nih tahun 2024 terhadap bisnis logistik? Otomatis pasti ada efeknya untuk suku bunga tinggi, Bu. Karena kalau misal kita beli mobil kan pasti nyicil bunga lebih tinggi kan berarti tambah biaya. Otomatis ini akan tough untuk bisnis logistik. Tetapi proyeknya MPXL itu lebih ke jangka panjang. Jadi memang kita punya proyek itu kontraknya itu jangka panjang. Jadi kita bisa atasi itu. Oh, oke, karena kena kontrak jangka panjang, jadi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya. Yes, Tapi ada mitigasi atau strategi yang dilakukan nggak secara short terms, medium, ataupun misalnya long terms kalau seandainya ini akan berlangsung lama kan? Karena kita lihat sentimennya bukan cuma dari domestik, tapi dari luar ini kan juga cukup berpengaruh kepada arah suku bunga dan akan ngaruh ke bisnis-bisnis yang ada sebenarnya di Indonesia. Ya. Pasti untuk suku bunga tinggi itu pasti ada efek domino ya, kemana-mana dari uang jalannya naik, dari harga mobil naik, dari biaya operation naik. Kalau dari kami sendiri, kami selalu ukur operation kita. Kalau memang ada kebutuhannya penambahan mobil misalnya, kita akan tambah. Tapi kalau misalnya kita perlu wait and see dulu, lihat dulu kondisi ekonominya seperti apa, kita akan posisi hold. Tapi so far sampai di bulan 5 ini kita masih optimis bahwa ini akan bagus untuk kedepannya. Bisnisnya akan bagus terus. Oke, bisnisnya akan bagus terus dan akan running ya karena level dari demand-nya dan yang dikerjakan mungkin sekarang memang lagi banyak demand-nya ya. Betul. Tapi emang karena fokusnya ke infrastruktur atau mungkin ada rencana lanjutan untuk membuka lagi keran-keran baru nih selain fokus di infrastruktur. Seperti apa MPXL kemudian menilai peluang yang ada yang cukup banyak juga demand-nya? Kalau untuk MPXL sendiri saat ini kita sudah masuk ke alat berat juga, Bu. Penyewaan alat berat untuk stockpile batu maupun pasir di IKN gitu. Kita juga ada menyewakan alat berat di satu pabrik batu split di Palu gitu. Jadi arahnya itu kita akan penambahan alat-alat berat.
Jadi memang di semua bisnis kita. rata-rata habis fokusnya ke berarti pembangunan ya, Yes. infrastruktur ya, karena alat berat Infrastruktur. juga masih berkenaan ke sana juga begitu Yes, ya. Ibu. Tapi juga ada dari tambang tadi ya, fly ash, bottom ash kan berarti limbah olahan dari batu bara ini juga dikerjakan pengantarannya juga oleh MPXL Yes. juga ya. Karena kita selalu kirim ke pabrik-pabrik semen tersebut dengan abu batu bara tersebut. Oke, sekarang kita lihat bagaimana sebenarnya dari sisi operasional. Kalau tadi sebenarnya karena berdasarkan kontrak, jadi tidak terlalu terpengaruh mungkin dalam short terms ya. Tapi kalau dilihat dari harga yang mungkin masih bisa ditawarkan untuk layanan logistik ya, apakah ini cukup kompetitif nggak sih? Karena kan kita tahu mungkin ada dari bisnisnya oke, tapi kalau bisnis yang lain kurang oke kan jadi tidak bisa menunjang bisnis tertentu ya. Logistik lagi oke, tapi kemudian ada satu mungkin bisnis yang harus efisiensi atau mungkin mengurangi aktivitas, misalnya aktivitas infrastruktur yang nggak ada gitu ya. Ini juga akan menghambat. Sejauh ini seperti apa sih untuk bisa berdaya saing begitu, khususnya dari level harga yang ditawarkan? Pertama kita sih fokus sama service excellent kepada customer kami. Sehingga otomatis waktu si customer itu juga udah happy sama pelayanan kami, mereka sih nggak pindah ke lain hati. Tapi tetap ya sudahlah sama MPXL aja karena kita udah tahu nih lead time mereka bagus, servisnya bagus, komunikasinya bagus. Jadi mereka juga less pusingnya Bu, jadi mengurangi pusingnya mereka gitu. Ini memang karena memang bisnisnya selalu stabil, ataukah memang ini lagi baru mulai apa ya kalau dibilang kayak sunrise lagi gitu. Karena kan kita pernah mengalami masa vakum lumayan lama, 2020, 2021, awal-awal 2022 baru mulai bergeliat lagi. Nah, bagaimana dengan bisnis logistik? Apakah memang ada pernah mengalami masa vakum sunset sehingga sekarang memang lagi momentum yang muncul begitu? Ataukah memang enggak, ini memang sesuatu hal yang daily basis orang butuh gitu ya pengantarannya, seperti apa nih Pak Wijaya? Kebetulan saya sendiri sudah bisnis di logistik itu udah lama, dari 2008. Jadi memang dari 2008 itu pasti ada momen-momen Bu, lagi sedikit krisis ekonomi atau di luar tuh lagi resesi, pasti ada slowing down. Khususnya untuk bisnis kami yang kayak pengiriman consumer good gitu. Jadi memang ada stabil 2-3 bulan, bahkan sampai 6 bulan, santai-santai kayak COVID terakhir gitu. Otomatis juga pada cooling down dulu nih, pada santai-santai dulu, tapi recover Bu, arahnya recover. Makanya kalau kita di bisnis logistik tuh lebih lihatnya itu jangka panjang. Kami yakin banget di logistik, di bisnis ini kita fokus jangka panjang, service excellent, pasti bisnis akan bagus.